Shalom, shalom. Indah kita dalam rumah Tuhan, dalam hadirat Tuhan, kita bisa menikmati Tuhan. Saudara, dalam tema kita bulan ini adalah Overcoming Trial. Nah, saya akan melanjutkan kepada saya 2 minggu yang lalu. Bagaimana kita bisa overcoming trial, atau kita bisa mengatasi atau menang waktu kita diperhadapkan kepada satu krisis atau satu persoalan. Saya akan lanjutkan kembali ke pasal ini, dan sebelumnya saya ajak saudara sekali lagi saudara bangkit berdiri sambil saudara ambil Alkitab saudara. Kita deklarasikan firman Tuhan terlebih dahulu. Lalu setan itu dikalahkan oleh perkataan kesaksian kita. Kita deklarasikan firman Tuhan. Saya bawa Alkitab, saya boleh angkat, kita deklarasikan firman Tuhan. Alkitab ini adalah firman Allah. Saya percaya kepada firman Allah. Saya adalah apa yang firman Allah katakan tentang saya. Saya memiliki apa yang firman Allah katakan saya memiliki. Saya dapat melakukan apa yang firman Allah katakan saya dapat melakukan. Hari ini saya mendengarkan firman Tuhan. Pikiran saya tunduk kepada firman Allah. Hati saya menerima firman Allah. Firman Allah hidup. Firman Allah berkuasa. Firman Allah tidak berubah. Saya percaya saya tidak akan pernah sama lagi. Saya tidak akan pernah sama lagi. Saya tidak akan pernah sama lagi. Dalam nama Yesus. Amen. Saya akan kembali saudaraku. Amen, amen, amen. Saja sudah membuka Alkitab, sudah kembali bersama-sama dengan saya dalam kitab Yakobus pasal yang pertama. Kita masuk dalam tema kita dalam 3 bulan ini, Overcoming Trial. Yakobus pasal yang pasal pertama. Kita akan baca dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan untuk saudara Yakobus pasal pertama ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-8. Judul daripada perikopnya adalah iman dan hikmah. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat yang keenam. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat yang ke-8. Sebab orang yang berdua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amen. Nah, saudaraku, beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu saya menyampaikan tentang bagaimana kita dari lembah kekelaman sampai kepada lembah pujian. Dan saya jelaskan bahwa kunci untuk kita bisa hidup dalam kemenangan atau kunci kemenangan itu adalah dengan kita memiliki sikap yang benar dan juga satu langkah atau tindakan yang benar. Istri saya kemarin sampaikan minggu yang lalu bahwa dijelaskan kepada saudara kembali bahwa right attitude plus right action itu equal victory. Jadi apa dengan right attitude dengan right action itu akan menghasilkan apa? Kemenangan. Nah, saudaraku, right attitude dengan right action ini sangat penting dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita bisa memiliki right attitude dengan right action ini? Nah, saudaraku, kalau sudah membaca dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-8, ayat yang kedua dikatakan di sini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, dikatakan di situ, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Nah, saudara, right attitude dengan right action, saudara, kita nggak akan pernah bisa memiliki right attitude dengan right action kalau kita tidak memiliki satu pengetahuan yang benar. Nah, karena itu dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua dan ketiga, jadi katakan begini, ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saya right attitude
plus right action menghasilkan satu victory, menghasilkan satu kemenangan. Nah, bagaimana kita bisa memiliki right attitude dengan right action ini? Satu right attitude dengan right action ini determine kepada yang namanya pengetahuan. Karena itu kalau sudah lihat ayat yang Yakobus pasal kedua, ayat yang ketiga, sudah garis bawah itu dikatakan sebab kamu tahu. Jadi yang sangat penting di sini, dasarnya adalah sebab kamu tahu. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan di situ lebih jelas di perkataan dalam Yakobus pasal kedua, dikatakan begini, knowing this. Jadi apa? Ketahuilah hal ini. Jadi right attitude dengan right action itu determine dengan yang namanya knowledge. Pengetahuan ini sangat penting untuk dalam hidup kita. Seseorang yang saya katakan demikian, satu pengetahuan ini sangat penting. Seseorang yang dewasa atau seorang yang matang itu tidak didrive oleh perasaan atau oleh apa yang dilihat. Tapi orang yang matang atau orang dewasa itu dikendalikan, didrive oleh apa yang dia ketahui. Karena itu sangat penting saudara memiliki satu pengetahuan. Jadi kita perlu pengetahuan untuk kita bisa punya sikap yang benar waktu kita diperhadapkan pada satu persoalan. Untuk kita bisa melangkah dengan benar ketika kita menghadapi masalah. Maka saudara dan saya yang diperlukan dalam hidup kita itu adalah knowledge. Itu adalah satu pengetahuan. Jadi saudara perlu memiliki satu pengetahuan. Karena itu pengetahuan sangat penting. Saudara. Jadi pengetahuan ini sangat penting. Karena ketika saudara memiliki satu pengetahuan yang benar, saudara tahu bahwa pengetahuan itu yang akan mempengaruhi pola berpikir kita dan persepsi kita. Dan ketika pengetahuan itu, kita memiliki pengetahuan, maka itu akan, ketika pikiran dan persepsi kita itu berubah, itu akan lahir yang namanya right attitude dengan right action. Jadi, pertama yang diperlukan itu adalah pengetahuan. Jadi pengetahuan ini sangat penting. Pengetahuan ini jadi pengetahuan ini pengetahuan dan kebenaran itu sangat penting. Dan pengetahuan ini yang saya katakan yang akan melepaskan saudara. Coba kita lihat sebentar dalam Amsal pasal 11. Saya bantu saudara sebentar. Amsal pasal 11. Jadi pengetahuan itu akan mempengaruhi pikiran dan persepsi kita, dan itu akan lahir dalam sikap dan tindakan kita. Coba kita lihat Amsal pasal yang ke-11. Ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Amsal pasal 11. Ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Dikatakan demikian. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Sebenarnya perkataan menggantikannya di situ adalah orang fasik akan jatuh karena persoalan itu. Ayat yang ke-9. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Perkataan diselamatkan di situ dalam bahasa Inggris adalah deliver. Jadi, orang benar itu dilepaskan oleh pengetahuan. Jadi, untuk kita bisa punya right attitude dengan right action, itu determine kepada yang namanya knowledge atau pengetahuan. Jadi kita perlu punya pengetahuan. Karena itu dalam Yohanes pasal 8 ayat 32 Yesus berkata begini, kamu akan tahu kebenaran dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Kebenaran sendiri nggak memerdekakan, tetapi tahu kebenaran. Jadi kita perlu tahu kebenaran. Jadi pengetahuan itu sangat penting. Bahkan saya katakan saudaraku, knowledge is powerful. Jadi kita perlu knowledge ini. Kita perlu pengetahuan ini. Nah, jadi dalam Hosea pasal 4 juga di sana lebih jelas dikatakan, umatku binasa kenapa? Lack of knowledge. Jadi karena kurangnya pengetahuan. Dalam terjemahan bahasa ini mengatakan kurang mengenal Allah, tapi sebenarnya ada lack of knowledge. Kurangnya pengetahuan. Jadi kita perlu mengetahui. Jadi saudara bisa punya right attitude dengan right action kalau kita punya knowledge. Kita punya pengetahuan. Jadi itu determine kepada pengetahuan. Nah, saya akan menjelaskan kepada saudara hal apa saja yang kita perlu ketahui. Nah, setelahku dalam 2 minggu ini saya berbicara, istri saya minggu yang lalu berbicara, dia menjelaskan. Nah, hal ini akan kami ulang kembali sampai kebenaran ini menjadi satu pewahyuan. Nah, mungkin saya akan mengulangnya terus, saya akan kembali ke sana lagi sampai kebenaran ini jadi satu pewahyuan kepada saudara. Karena ketika saudara memperoleh satu pengetahuan, itu akan terjadi satu revolusi. Jadi kita perlu pengetahuan itu. Dalam Yakobus tadi katakan, knowing this,
Ketahuilah hal ini. Karena kamu tahu. Jadi kita harus tahu. Nah, baru saudara punya right attitude dengan right action. Nah, saya akan menunjukkan hal apa saja yang kita perlu ketahui. Yang pertama, saya ingin jelaskan kepada saudara. Yang pertama, kita perlu tahu who we are. Kita perlu tahu siapa kita. Dalam 2 minggu yang lalu saya menjelaskan dan saya singgung kembali. Saudara, kita perlu tahu siapa diri kita. Nah, apa posisi kita dengan persoalan atau di hadapan satu persoalan. Nah, saudara, kita perlu tahu siapa kita. Yang pertama, untuk kita tahu siapa kita, bahwa kita perlu tahu bahwa kita ini bukan victim atau korban dari satu persoalan. Saudara, kita bukan korban, kita bukan victim dari satu persoalan. Nah, saya ingin menjelaskan kepada saudara. Saudara, kita bukan victim. Waktu Tuhan membentuk kita, saya jelaskan pada saudara, sebab Tuhan membentuk kita, Tuhan menciptakan kita, Tuhan mendesain kita, itu bukan untuk kita kalah dengan persoalan, tapi untuk kita menang atas persoalan. Kalau saudara membaca dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26, di sana dikatakan begini, waktu Tuhan menciptakan manusia dikatakan, supaya manusia itu berkuasa. Perkataan berkuasa dalam bahasa aslinya memakai kata rada. Mungkin boleh ditampilkan ya. Thank you deh. Dikatakan di situ ada perkataan rada. Perkataan raja diterjemahkan di situ adalah dominion atau prevail against, reign, manage atau rule over atau take over. Nah, ini perkataan raja, yaitu dikatakan kamu akan menguasai, menaklukkan, memerintah, mengatur. Jadi kita bisa take over. Nah, sebab itu perkataan berkuasa. Jadi Tuhan menciptakan kita itu supaya saudara dan saya dominion, supaya saudara dan saya berkuasa. Jadi kita diciptakan bukan untuk kalah dengan dunia ini, dengan keadaan atau situasi yang ada dalam dunia ini, tetapi sebaliknya supaya kita bisa manage, supaya kita bisa memerintah atau rule over, supaya kita bisa menaklukkan setiap persoalan-persoalan atau keadaan yang diperhadapkan kepada kita. Kita perlu tahu siapa kita. Nah, di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima, di sana lebih jelas lagi, 1 Yohanes pasal yang kelima. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama, dikatakan demikian. Semua orang yang percaya, yaitu mereka yang lahir dari Allah, mereka akan mengalahkan dunia ini. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama. Saya bacakan demikian. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi dia yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Ayat yang kelima. Siapakah yang mengalahkan dunia? Itu selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi dikatakan di sini bahwa mereka yang lahir dari Allah, mereka yang percaya kepada Yesus, mereka akan mengalahkan dunia. Jadi pertama saudara perlu tahu. Saudara tahu siapa diri kita di hadapan persoalan. Saudara, kita bukan bukan korban daripada satu persoalan. Kita bukan untuk kalah dengan persoalan, tetapi Tuhan menciptakan kita, Tuhan merancang kita, Tuhan mendesain kita, bahkan Tuhan memperlengkapi kita dengan kapasitas, dengan potensi yang membuat kita mampu dan cakap untuk kita atasi setiap persoalan dalam hidup kita. Jadi, kita perlu tahu siapa diri kita. Jadi, kita bukan korban dari satu persoalan, tapi kita bisa mengalahkannya. Kita bisa rule over atas satu persoalan. Nah, yang kedua, saudara perlu tahu siapa diri kita. Pertama kali saya katakan bahwa kita bukan victim. Yang kedua, saudara tahu bahwa Tuhan itu ada di pihak kita. Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Atau saya bilang bahwa God is in our side. Jadi Tuhan itu berpihak kepada kita. Saudara, ketika saudara diperhadapkan kepada satu persoalan, saudara tidak menghadapinya seorang diri. Tapi Tuhan bersama-sama dengan saudara. Tuhan ada di pihak kita. Karena itu dalam Mazmur pasal 23 dikatakan demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itu menyertai aku. Jadi Tuhan beserta. Saudara, kita harus tahu bahwa Tuhan ada di pihak kita. Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan, saya katakan Tuhan itu memegang kita, memimpin kita. Dan itu ada satu ayat dikatakan dalam kitab Mazmur demikian. Sekalipun Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar, sekalipun dia jatuh, tidak akan tergeletak. Karena tangan Tuhan itu akan menopangnya. Jadi, selalu Tuhan ada di pihak kita. Nah,
Kita perlu tahu siapa diri kita. Bahwa Tuhan menciptakan kita, memperlengkapi kita dengan potensi untuk kita bisa menang atas setiap persoalan. Dan yang kedua, kita tahu bahwa Tuhan itu ada di pihak kita. Nah, saudaraku, kalau kita tahu Tuhan itu di pihak kita, saudaraku. Dalam Roma pasal 8, coba kita lihat sebentar. Ini ayat yang sangat dikenal, tapi kita buka saja. Karena seringkali kita hanya sebutkan, tapi saya lihat Roma pasal 8. Dikatakan di situ jika Tuhan di pihak kita. Roma pasal yang ke-8. Ayat yang ke-31 dikatakan demikian. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, saudaraku, Tuhan itu ada di pihak kita. Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai dengan ketiga demikian. Janganlah engkau takut, hai Yakub. Sekalipun kamu melewati air, air tidak akan menghanyutkan engkau. Sekalipun kau melewati api, api tidak akan menghanguskan engkau. Saudaraku, siapa kita? Kita perlu tahu siapa diri kita. Bahwa Tuhan itu merancang kita bukan untuk kalah dengan persoalan. Tapi Tuhan memberikan kepada kita dominion untuk kita bisa rule over, untuk kita bisa take over, bahkan kita bisa manage setiap keadaan atau persoalan yang diperhadapkan kepada kita. Dan yang kedua, kita perlu tahu bahwa Tuhan itu ada di pihak kita. Nah, saudaraku, kalau Tuhan ada di pihak kita, saudaraku, kita akan sanggup atas setiap persoalan yang diperhadapkan kepada kita. Nah, saudaraku, kalau saudara lihat ada satu contoh dalam ini, satu contoh yang sering saya pakai sebagai satu ilustrasi. Saudara pernah mendengar tentang 12 pengintai. 12 pengintai waktu disuruh melihat negeri Kanaan. Dan mereka memberikan satu report, memberikan satu laporan kepada Musa. Yang 10 orang, saudaraku, mereka melaporkan negeri itu baik. Semuanya melaporkan negeri yang baik. Tapi yang 10 orang itu, mereka waktu menghadapi masalah, mereka tidak bisa melihat atau tidak sadar siapa dirinya. Mereka berkata begini, negeri Kanaan itu sangat subur, sangat bagus, tapi yang tinggal adalah orang-orang enak yang raksasa-raksasa. Maka kita tidak akan masuk ke negeri itu, karena kita ini belalang. Mereka akan menelan kita habis. Saudaraku, yang 10 orang tidak mengenal siapa dirinya. Karena itu dia kalah dengan soal mereka nggak sampai ke Kanaan. Tetapi kalau dengan Yosua, dia tahu siapa dirinya. Dia berkata kepada Musa demikian. Dan bahkan dijelaskan kepada orang Israel. Negeri yang kami lihat itu sangat bagus. Dan memang mereka yang ada di sana itu orang raksasa-raksasa, hebat-hebat, ahli perang. Tapi 2 orang ini berkata demikian. Tetapi ketahuilah, Tuhan di pihak kita. Sebab Tuhan bersama kita. Nah, kita perlu tahu siapa diri kita. Nah, ketika saudara tahu siapa diri saudara akan memiliki satu persepsi yang benar tentang satu persoalan. Sehingga saudara bisa take over, saudara bisa rule over, bahkan saudara bisa dominion atas persoalan yang diperhadapkan kepada saudara. Amin. Kita bukan kalah, tapi kita adalah orang-orang yang menang atas persoalan. Karena itu dalam Roma pasal 8 juga dikatakan kita lebih daripada pemenang karena Dia yang mengasihi kita. Jadi, saudaraku, yang pertama, saudara perlu tahu siapa diri saudara. Bagaimana persoalan itu dengan hubungannya dengan saudara? Persoalan itu bukan kita harus jadi korban dari satu persoalan, tapi kita adalah rule over atas persoalan. Nah, yang kedua yang ingin saya jelaskan pada saudara. Pertama, saudara perlu tahu siapa diri saudara. Yang kedua, apa sebenarnya persoalan ini? Minggu yang lalu istri saya bahas dengan tapi saya akan mengulangnya kembali. Saya mau saudara mengerti tentang hal ini. Apa itu sebenarnya persoalan? Perkataan persoalan atau trial dalam saya cari dalam satu dictionary, dia menjelaskan begini. Persoalan itu adalah diterjemahkan begini atau dia katakan begini, negatif environment, ya, negative environment atau negative situation. Terus kemudian dikatakan juga danger atau disebut juga sebagai visitation annoying atau crisis. Itu perkataan trial, negative environment, negative situation, danger, visitation annoying atau crisis. Jadi trial itu diterjemahkan ada satu keadaan yang lingkungan yang negatif atau situasi yang negatif. Terus kemudian juga dikatakan di situ adalah
satu bahaya atau satu keadaan yang mengganggu atau tidak menyenangkan atau menyebalkan, annoying, ya. Suatu yang apa? Menyebalkan atau satu apa? Krisis. Itu perkataan apa? Trial. Di dalam terjemahan asli perkataan trial dalam Yakobus pasal yang pertama, perkataan trial di situ memakai kata peirasmos. Beli tampilkan ya. Memakai kata peirasmos. Peirasmos ini artinya putting to prove atau satu apa? Tes. Itu perkataan apa? Trial. Jadi yang ingin saya jelaskan pada saudara, apa itu sebenarnya pencobaan? Pencobaan itu adalah untuk menguji kita, supaya kita tahu keberadaan kita, supaya kita tahu kekuatan kita, dan juga kita tahu kelemahan kita. Nah, banyak kali saudaraku kita ini nggak mengenali diri kita. Karena itu kadang-kadang kita terlalu, orang Jawa bilang, takabur. Nah, seringkali yang membuat kita itu jatuh ke dalam berbagai macam persoalan. Nah, karena itu kadang-kadang kita perlu tes. Tes itu, sudah lihat segala sesuatu itu perlu tes. Nah, tes ini adalah untuk apa? Dikatakan apa? Putting to prove. Atau satu, dikatakan di situ adalah untuk membuktikan. Untuk supaya saudara tahu sampai di mana kita. Kekuatan kita itu sampai di mana. Kelemahan kita itu ada di mana. Itu ada tujuannya daripada satu apa? Tes atau satu trial. Dan kalau saya juga menjelaskan terjemahan yang lain, perkataan trial yang dipakai oleh pemimpin presiden Ukraine ya, yang waktu Malaysia Airlines ditembak, dia berkata begini, apa? Trial ini seperti satu apa? Wake up call. Sesuatu yang apa membangunkan kita untuk kita itu bangun dari apa? Zona nyaman kita. Nah, kadang-kadang saudaraku kita ini terlalu berada di zona nyaman sehingga kita apa? Menjadi seorang yang pasif, tidak tahu apa yang harus sebenarnya Tuhan mau lakukan hal yang lebih besar. Nah, karena itu trial itu kadang-kadang untuk membuat kita itu bangun dari apa? Zona nyaman kita. Ada seorang yang menerjemahkan satu perkataan trial itu lebih bagus dikata begini. Trial itu adalah satu sumber dari creativity. Jadi namanya mengangkat satu apa? Inkubator dari apa? Kreativitas. Karena ketika kita menghadapi satu trial, biasanya kita membuat kita itu inovasi. Nah, banyak orang itu yang menjadi pasif, tidak inovasi karena apa? Tidak ada apa? Trial. Jadi trial itu adalah inkubator untuk creativity. Sumber dari creativity kita. Sehingga kita bisa inovasi, kita mulai memikirkan. Apa yang harus saya lakukan? Nah, saudaraku, ini apa perlunya apa? Tes. Jadi, putting to prove. Itu perkataan apa? Trial. Di dunia ini ada dua bangsa yang memiliki satu terjemahan apa trial dengan baik. Itu yang pertama itu Chinese. Ini kemarin istri saya terjemah orang Cina. Dan yang kedua itu Jepang. Orang Cina memakai perkataan trial itu mereka atau krisis mereka terjemahkan dengan apa? Satunya bahaya, satunya apa? Kesempatan. Weiji. Belajar sedikit weiji. Pinjin, huruf pinjin. Weiji. Nah, dalam orang Jepang memakai kata apa dalam huruf kanji itu dari kata apa? Saya nggak tahu cara bacanya, tapi saya tulis saja, saya belajar dari apa? Mr. Google. Itu mereka kata apa? Ya bilang kaikei. Jadi, nah itu perkataan apa? Trial. Nah, ini diterjemahkan adalah opportunity. Saudaraku, dua bangsa di dunia yang terjemahkan perkataan trial atau percobaan itu bukan sesuatu bahaya, tapi kesempatan. Karena itu kalau sudah melihat waktu orang Jepang tahun 1942, mereka dibom, saudaraku mereka mengalami udah kehilangan semua resources. Tapi itu membuat dia, itu waktu dalam keadaan krisis seperti itu jadi kesempatan bagi mereka. Bahkan mereka membangkitkan kekuatannya, kekompakannya untuk menjadi negara lokomotif yang super power di dunia ini. Jadi kalau sudah lihat, saudaraku, apa itu sebenarnya trial? Atau tes ini. Saya sebut tes ini, kalau kita mengerti, saudara, kita bisa mensikap dengan. Jadi pencobaan itu bukan bahaya, tapi satu apa? Kesempatan. Coba katakan kesempatan. Boleh mungkin jadi kalau ada boleh ditampilkan apa? Gambar hurricane atau badai. Sedang kalau saudara melihat badai, ini badai ya, saudara lihat badai, gelap gitu. Saudara lihat badai.
Ini sebenarnya kurang serem kalau saya lihat hurricane yang Amerika itu, wah serem. Saya lihat satu hurricane atau satu apa dalam bahasa Indonesia? Taufan. Saya tahu lesus. Lesus bahasa Jepang itu dinamai Lexus. Nah, sekarang apa? Taufan. Kalau sudah lihat taufan atau badai, apa yang ada dalam benak saudara? Nah, banyak kali kalau kita melihat taufan atau melihat badai atau kita lihat hurricane, saudara, yang kita lihat itu ada sesuatu yang gelap, sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang apa? Berbahaya. Saudaraku, Tuhan mengidentifikasikan kita itu seperti apa? Raja Wali. Bagaimana saudara melihat badai atau taufan itu akan menentukan kemenangan saudara. Saudaraku, kalau Raja Wali, saudaraku, dia melihat badai, itu yang dia lihat itu bukan sesuatu yang membahayakan. Kalau saudara lihat apa yang Yesus selalu pakai, ada dua burung yang dipakai, itu burung pipit sama burung Raja Wali. Kalau burung pipit lihat badai, wah apa? Semburat. Tapi kalau Raja Wali saudara lihat badai, apa yang dia lakukan, saudara? Dia bukan takut, tapi yang dia lakukan adalah dia cari tempat yang apa? Yang tinggi. Dia cari bukit atau pohon yang paling tinggi, dia cari, saudara. Dan waktu dia terbang ke tempat yang tinggi itu, ke bukit atau ke pohon yang paling tinggi. Dan dia apa? Duduk di sana, saudara. Dan dia tunggu sampai badai itu datang ke tempat di mana dia berada. Jadi dia detect. Dan waktu dia melihat badai sedang mendekat, apa dia lakukan oleh badai? Dia itu masuk kepada badai itu dan dia rentangkan sayapnya. Dia rentangkan begini saja. Jadi badai ini akan bawa dia sampai satu ketinggian. Saudara, tadi dalam kitab biasa dikatakan akan terbang tinggi dengan apa? Kekuatan sayapnya. Saudara, apa itu trial? Trial itu bukan sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang berbahaya. Tapi trial itu ada sesuatu kesempatan. Karena di mana ketika kita ada trial, itu ada tes keadaan. Kita tahu di mana, kita tahu siapa diri kita, di mana letak kekuatan kita, dan juga ini akan membuat saudara menjadi orang yang kreatif, punya daya-daya kreatif, sehingga saudara dan saya akan bisa melihat satu posisi atau dengan bahasa lain, saudara akan naik ke level yang lebih tinggi. Itu apa? Itu perkataan apa? Trial. Jadi trial itu adalah satu kesempatan. Jadi karena itu sangat penting saudara mensikapi satu persoalan dengan benar. Right attitude itu akan menentukan victory kita. Saudara, suatu ketika orang Israel diperhadapkan pada satu masalah yang besar, yang itu menjadikan satu ukuran untuk mereka itu kalah atau menang. Ada seorang yang tampil waktu itu yang bernama siapa? Goliat. Semua sudah pernah sekolah minggu sudah tahu cerita itu. Waktu Goliat datang dan kemudian dia mengintimidasi orang Israel, siapa di antara kamu yang berani menghadapi aku? Kita jadikan pertaruhan. Kalau aku kalah, Filistin tunduk. Tapi kalau kamu kalah, Israel tunduk. Siapa waktu orang Israel diintimidasi oleh Goliat, semua ketakutan. Bahkan Saul sendiri, saudaraku, dia lari ke kemahnya. Dia sembunyi. Nah, saudaraku, semua ketakutan. Nah, bagaimana kita menghadapi satu persoalan? Nah, seringkali ketika kita menghadapi badai atau satu persoalan, satu masalah, seringkali kita ini apa? Kita lari. Tapi berbeda dengan seorang yang bernama Daud. Waktu Daud melihat Goliat, saudaraku, dia jalan lenggang-lenggang dengan tenangnya. Terus kemudian dia lihat, siapa orang itu? Terus dia bertanya kepada tentara-tentara waktu itu, siapa orang itu? Kok berani menghina barisan orang Israel? Terus kemudian dia berkata begini, dia take advantage dari masalah itu. Dia berkata begini, apa yang akan diberikan kepada orang yang bisa mengalahkan dia? Saya bisa lihat Daud waktu dia melihat persoalan, ini ada satu dia bertanya kemudian dia bilang, kalau orang mengalahkan dia, itu akan diberikan satu upah. Dia akan menjadi menantu raja, maka dia bisa akan menggantikan raja itu. Dan dia datang lagi ke orang lain lagi. Siapa yang berani, siapa orang ini, yang tidak bersunat ini, yang berani melecehkan barisan orang Israel? Terus kemudian dia berkata yang sama, apa yang akan diberikan untuk orang yang mengalahkan dia? Saudaraku, Daud waktu dia melihat satu persoalan, yang dia lihat, itu ada kesempatan. Kenapa? Karena dia tahu siapa dirinya.
Dia tahu dia adalah milik kepunyaan Tuhan, dia punya perjanjian dengan Tuhan, sedangkan dikatakan Goliat atau orang Filistin itu, dia orang yang bersunat yang nggak punya perjanjian dengan Tuhan. Kau melihat dirinya, dia adalah milik Tuhan, Tuhan bersama-sama dengan dia, Tuhan berpihak dengan dia, dia mengenali dirinya. Karena itu dia bisa take advantage dalam persoalan. Dia berkata, apa yang akan diberikan kepada orang yang mengalahkan dia. Dan sudah lihat, saudaraku, kalau sudah lihat cerita selanjutnya, Daud hadapin Goliat dengan sebutnya batu. Dia bawa 5 karena saudara Goliat itu punya 5 saudara. Saudara. Jadi dia punya 4 saudara lain lagi. Jadi sudah persiapan. Kalau yang 4 itu maju, dia 5 batu ini akan apa? Jadi dengan hanya 1 batu saudara dilemparkan Goliat. Saudaraku, apa itu trial? Trial bukan sesuatu yang membahayakan bagi kita. Tapi trial itu adalah satu kesempatan. Kesempatan untuk kita bisa lihat kemenangan, kesempatan untuk kita bisa lihat promosi. Kalau sudah lihat di dalam Alkitab ataupun dalam sejarah dunia, orang-orang yang sukses atau orang-orang yang berhasil dalam mereka semuanya selalu melewati yang namanya trial. Selalu melalui krisis mereka muncul. Selalu melalui krisis muncul. Saudara lihat saudara pelajari dalam bagian melalui krisis. Yusuf itu muncul di tengah-tengah krisis. Semua muncul di tengah-tengah krisis. Jadi, trial itu adalah satu kesempatan. Nah, yang pertama, saudara, untuk saudara bisa pengetahuan yang kita perlu tahu, saudara tahu siapa diri saudara. Yang kedua, saudara mengerti makna daripada apa itu sebenarnya persoalan. Apa itu sebenarnya trial. Apa itu sebenarnya pencobaan. Nah, yang ketiga saya tidak bahas, sebenarnya saya akan bahas banyak, tapi istri saya minggu yang sudah sampaikan. Yang ketiga yang ingin saya bagikan, yang ketiga yang terakhir. Yang ketiga yang ingin saya bagikan pada saudara, kita perlu tahu bagaimana cara kita menghandle trial itu. Nah, di dalam Yakobus pasal yang pertama tadi dikatakan demikian. Anggaplah sebagai kesukaan apabila kamu jatuh ke berbagai pencobaan. Terus kemudian ayat yang ketiga dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tapi bagaimana kita handle trial ini? Bagaimana waktu persoalan itu diperhadapkan kepada kita? Yakobus memberikan satu kunci. Dia berkata begini, anggaplah sebagai satu kesukaan. Saya perkataan menganggap ini, kalau saya lihat di sini, ini berbicara kalau dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan di situ adalah rejoice atau bersukacitalah ketika kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Yang pertama, kunci yang pertama adalah, saudara, untuk kita bisa handle persoalan, saudara harus bisa handle pertama adalah emosi saudara. Kita harus bisa kuasai perasaan kita. Kita harus bisa manage emosi kita. Nah, saudara, kalau saudara bisa memanage emosi saudara, saudara bisa menghandle emosi saudara, saudara sudah menghandle masalah itu sendiri. Jadi saudara harus bisa kuasai perasaan saudara. Nah, biasanya memang waktu saudara diperhadapkan ke satu masalah, perasaan yang muncul pada kita, itu biasanya kita jadi upset. Kita susah, sedih. Atau kalau enggak, reaksi yang lain adalah kita mulai gelisah. Kita panik. Karena khawatir dengan takut, campur baur. Kita panik. Dan kita jadi juga bingung. Itu biasanya emosi atau perasaan yang muncul pada kita ketika kita diperhadapkan satu persoalan. Saudara berespon, saudara khawatir atau takut atau panik, dalam tanda kutip, sebenarnya sesuatu yang normal. Tetapi sesuatu yang nggak normal kalau saudara terus ada di sana. Karena itu ketika saudara muncul perasaan gelisah, muncul perasaan panik, takut, khawatir, atau saudara bingung, waktu saudara muncul perasaan ini, yang perlu saudara lakukan adalah kuasai emosi saudara. Karena dikatakan bersukacitalah. Di sini dikatakan kita harus menguasai emosi kita. Tadi saya katakan kepada saudara, orang yang dewasa tidak dikendalikan oleh emosinya atau oleh apa yang dilihat, tapi oleh apa yang dia tahu. Karena itu dalam Yoel dikatakan demikian. Dalam Yoel pasal yang ketiga saya dikatakan begini, biarlah mereka yang lemah berkata, aku ini pahlawan. Dalam terjemahan bahasa ini berkata, let the weak say that I am strong. Dia tidak berkata let the weak feel
Tapi dikatakan apa? Let the weak say. Jadi bukan biarlah mereka yang lemah merasakan. Makanya seperti apa perasaannya gitu. Kita manjakan emosi kita, kita merenungi keadaan kita, nasib kita. Saudaraku, dikatakan bukan biarlah mereka yang lemah merasakan, tapi dikatakan biarlah mereka yang lemah berkata. Karena saudaraku, kita belum tahu, saudara. Jadi yang ingin saya katakan kepada saudara, saudara harus bisa apa? Menguasai perasaan saudara. Nah, ketika saudara bisa menguasai perasaan saudara, tadi saya katakan bahwa saudara sudah menguasai masalah saudara. Dalam Amsal pasal 10, coba kita lihat sebentar. Amsal pasal 16, itu, pasal 16 ayat 32. Amsal pasal 16. Ayat yang ke-32 dikatakan demikian. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Dikatakan di situ mereka yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi yang pertama yang kita perlu lakukan adalah kita perlu kuasai perasaan kita. Kita perlu kuasai emosi kita. Kalau kita, panik kita, ketakutan kita, khawatir kita, gelisah kita, itu kita perlu apa? Kontrol. Memang ini nggak mudah, saudaraku. Tapi kalau sudah memiliki pengetahuan, itu akan memampukan saudara untuk saudara bisa mengkontrolnya. Karena itu, kalau kita tahu, saudara kita akan bisa kontrol apa? Perasaan kita. Jadi, saudara kuasai emosi kita. Nah, dalam Mazmur pasal 37, Daud mengerti rahasia dikatakan demikian. Ketika dia ada di dalam persoalan dalam dia berkata kepada jiwanya, dikatakan begini, tenanglah, hai jiwaku. Coba kita lihat sebentar Mazmur pasal yang ke-37. Mazmur pasal 37 ayat 23 dan ayat 24 dikatakan demikian. Sorry, 116. Mazmur 116. Mazmur 116. Ayat yang ke-7. Dikatakan demikian. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Jadi katakan, kembalilah tenang. Dalam ayat yang lain dikatakan, tenanglah, hai jiwaku. Jadi, saudaraku, yang pertama yang kita harus lakukan untuk saudara bisa handle satu persoalan, saudara terlebih dahulu harus menguasai perasaan saudara. Saudara harus menguasai emosi saudara. Dikatakan orang yang tahu menguasai dirinya, itu jauh lebih daripada orang yang merebut kota. Lebih hebat daripada pahlawan. Jadi kita harus bisa menguasai emosi kita, menguasai perasaan kita. Nah, ketika kita bisa menguasai perasaan kita, saudara akan bisa memudahkan saudara untuk bisa melihat solusi. Jadi saudara harus kuasai perasaan saudara. Nah, memang seringkali saudaraku, kita ini waktu kita menghadapi satu persoalan, kita panik. Nah, Daud berkata, tenanglah hai jiwaku. Dan kemudian dikatakan di situ, karena Tuhan telah berbuat baik kepada kita. Saudaraku, saudara bisa, waktu saudara mengalami satu keadaan yang panik, gelisah, campur baur dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, saudara katakan pada jiwa saudara, tenang, karena Tuhan itu baik untuk kita. Saudaraku, Tuhan itu baik untuk kita. Suatu ketika saudara ada seorang yang bernama Musa. Waktu Musa memimpin orang Israel keluar dari Mesir, mereka sampai di tepi laut, yaitu di tepi laut Merah atau Laut Teberau, di satu tempat yang disebut dengan Pihahirot. Pihahirot itu artinya terjepit atau terdesak. Dan waktu dia ada di tepi laut itu, mereka mendengar tentara Firaun itu mengejar mereka. Dan saudara orang Israel yang dipimpin oleh Musa, mereka sedang dalam keadaan yang panik, dalam keadaan yang takut, karena di depannya adalah laut kosong, yang di belakang dia tentara Firaun yang berusaha untuk membunuh mereka. Mereka dalam keadaan yang takut, dalam keadaan panik, dalam keadaan gelisah, sampai pemimpinnya Musa waktu dikatakan, Musa berseru-seru, Musa panik, Musa gelisah, dia berseru-seru pada Tuhan. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Musa, kenapa kamu panik? Kenapa kamu berseru-seru seperti itu? Tuhan hanya katakan sederhana, apa yang ada di dalam tangan?
Sebab Tuhan baik untuk kita. Sebab ketika Musa dalam ketakutannya, dalam paniknya, saudara, karena di belakang tentara Firaun, di depan laut Tosu, Tuhan berkata, ulurkan tongkat yang ada di tanganmu kepada laut itu. Dan kita kata, maka laut itu terbelah jadi dua. Saudaraku, kadang-kadang kita waktu kita menghadapi satu masalah atau satu persoalan, seringkali kita panik. Tapi saya mau katakan kepada saudara, saudaraku, Tuhan itu baik untuk kita. Sebab Tuhan itu ada di pihak kita. Tuhan pasti menolong kita. Ada seorang ajudan daripada Elisa waktu dia dikepung oleh tentara Aram. Dia melihat tentara Aram yang begitu banyak di sekeliling kemah Elisa. Dia mengalami ketakutan. Dan dia berkata kepada Elisa, Tuanku, Tuanku, kita sedang dalam keadaan bahaya. Kita sedang dalam krisis. Karena tentara Aram sedang mengepung kita. Sedang kadang-kadang kita waktu ada masalah, kita panik. Tapi orang yang tahu siapa dirinya, dan dia tahu bahwa Tuhan itu berpihak kepada dia tetap tenang. Elisa berkata kepada ajudannya, yang menyertai kita lebih banyak dari mereka. Karena itu, yang perlu kita lakukan yang kedua, saudara perlu apa? Menenangkan perasaan saudara. Saudara perlu kuasai emosi saudara. Tenangkan pikiran saudara. Mulai saya katakan kita buat diri kita itu tenang. Nah, ketika saudara tenang, saudara akan melihat apa? Solusi-solusi yang akan Tuhan berikan kepada saudara. Jadi yang pertama adalah apa? Tenang. 1 Korintus 10:13 dikatakan demikian bahwa 33 bahwa pencobaan yang kamu alami itu biasa. Waktu kamu dicobai, Tuhan akan berikan jalan keluar. Jadi yang pertama, kuasai perasaan saudara. Dalam Yakobus dikatakan begini, bersukacitalah, rejoice. Waktu kalian yang perlu kita lakukan, kita kuasai perasaan kita. Ketakutan kita, gelisah kita tenangkan. Dan sebaliknya kita apa? Bersukacita, kita memuji Tuhan. Nah, yang kedua dikatakan di situ, yang kedua dikatakan karena kamu tahu bahwa ketekunan atau kesabaran itu akan membawa kita kepada kesempurnaan. Coba kita lihat kembali dalam Yakobus pasal yang pertama. Yang kedua yang kita perlu lakukan adalah sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Ketekunan di sini dalam terjemahan bahasa aslinya itu memakai kata hupomone. Hupomone ini artinya adalah apa? Cheerful, endurance atau constant. Nah, yang kedua, saudaraku, yang kita perlu lakukan adalah pertama, saudara menguasai perasaan saudara. Yang kedua, saudara perlu membangkitkan kekuatan diri saudara. Jangan saudara menyerah ketika saudara diperhadapkan pada satu persoalan. Saudara harus membangkitkan diri saudara. Kita strike kekuatan kita. Waktu saudara diperhadapkan pada satu persoalan. Nah, perkataan ketekunan, saya tadi jelaskan, dikatakan di situ adalah cheerful, endurance, atau constant. Artinya begini, saudara. Waktu saudara menghadapi satu persoalan, kita perlu berdiri teguh. Kita perlu bertahan sampai kita melihat firman Tuhan atau janji Tuhan itu terjadi. Nah, kadang-kadang saudaraku, waktu kita menghadapi satu masalah, kita goyah terhadap firman Tuhan. Kita goyah dengan janji Tuhan. Nah, perkataan hupomeno itu artinya saudara berdiri teguh. Saudara tidak menyerah, konstan terhadap firman Tuhan ini. Kalau kita nyerah, saudaraku, kita bisa miss dengan wujud atau kegenapan dari janji Tuhan. Sarah pernah menyerah, saudaraku. Waktu Tuhan janji kepada Abraham bahwa dia akan punya anak. 10 tahun ditunggu, saudaraku. 10 tahun ditunggu. Tidak lahir-lahir. Tidak mengandung. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Sarah? Dia berkata kepada Abraham, ambil hambaku Hagar. Tapi Sarah tidak sabar. Dia tidak konstan terhadap janji Tuhan. Akhirnya saudaraku, mereka Abraham mengambil Hagar dan melahirkan seorang anak namanya Ismail, dan itu menjadi satu permasalahan yang besar bagi Abraham dengan keturunannya. Nah, saudaraku, kita perlu sabar untuk kita berdiri di atas janji Tuhan. Kita perlu sabar, kita perlu konstan, kita perlu berdiri teguh, kita perlu kita jangan goyah dengan tekanan yang mungkin menggoyahkan hidup kita waktu saudara menghadapi satu persoalan. Jadi saudara perlu konstan terhadap janji Tuhan ini. Nah, ada satu yang saya ingin cakap pada saudara.
Saudara pernah mendengar satu cerita tentang Daud waktu dia ada di Siklag. Waktu dia pergi berperang, orang Filistin menyerbu Siklag, yaitu kota daripada Daud dengan keluarganya. Siklag dibakar habis. Dan waktu Siklag dia bakar habis, Daud mengalami satu krisis yang besar. Dia dikatakan semuanya frustasi. Mereka semua marah dengan Daud. Daud dalam keadaan yang sangat terjepit, dalam keadaan yang terdesak. Tapi dalam keadaan yang seperti itu, saudara, apa yang dilakukan oleh Daud? Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Karena itu saudara perlu passion, saudara perlu hupomeno ini, saudara perlu constant terhadap janji Tuhan dalam hidup saudara. Jadi kita perlu berdiri teguh, jangan goyah terhadap firman Tuhan. Kalau saudara mungkin menghadapi satu persoalan, katakanlah saudara sakit. Saudara, janji Tuhan berkata bahwa kita telah disembuhkan oleh Pilur Yesus. Saudara, untuk saudara bisa melihat kesembuhan, saudara perlu berdiri teguh. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah goyah. Jadi kita perlu konstan. Jadi yang pertama, kuasai perasaan saudara. Yang kedua, saudara perlu membangkitkan kekuatan saudara. Atau dengan bahasa lain, saudara tidak menyerah, tidak give up dengan firman Tuhan atau janji Tuhan dalam hidup saudara. Jadi saudara perlu konstan, saudara bangkitkan kekuatan saudara. Nah yang ketiga, yang terakhir, saudara. Untuk saudara bisa handle persoalan, kuasai perasaan saudara, kembangkan daya tahan atau mental kita, atau kekuatan kita bangkitkan. Yang ketiga, dalam Yakobus dikatakan, mereka yang kekurangan hikmat, hendaklah dia minta hikmat. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, waktu saudara dihadapkan satu persoalan, saudara menguasai perasaan saudara, senangkan diri saudara, saudara bangkitkan kekuatan saudara. Yang ketiga, saudara berdoa, minta hikmat Tuhan. Sebab hikmat itu adalah satu pencerahan, satu inspirasi. Hikmat itu adalah satu solusi. Di dalam Alkitab ada 3 jenis hikmat. Hikmat yang pertama yang saya sebut dengan di situ adalah memakai kata disebut dengan hikmat yang pertama, yaitu Sophia atau theoretical wisdom atau tactical wisdom atau strategic wisdom. Nah, saudaraku, Sophia ini kalau saya lihat di dalam Alkitab itu ada pada Yusuf waktu dia menghadapi masa kelimpahan dan masa kekeringan. Dia punya strategi untuk menghandle. Hikmat ini ada pada Yusuf. Dan juga hikmat yang kedua itu itu berasal dari kata promises atau practical wisdom. Practical wisdom ini adalah hikmat yang sehari-hari, yang ini ada pada Salomo. Setiap kali Salomo memecahkan satu persoalan, dia memakai practical wisdom ini. Dia membuat satu bisnis yang bukan membeli bahan-bahan mentah dan kemudian diproduksi. Dan ini adalah practical wisdom untuk seorang bisa sukses. Jadi Salomo ini punya yang namanya practical wisdom. Yang ketiga itu yang saya sebut dengan sunesis atau critical wisdom. Critical wisdom ini banyak kali muncul kalau saya lihat di dalam Alkitab. Ini sering kali muncul dalam waktu Yesus melayani. Critical wisdom ini terus sering muncul. Jadi waktu dia diperhadapkan pada pertanyaan orang-orang Farisi dengan wanita yang berzina, dikatakan kalau menurut hukum Taurat orang yang berzina itu harus dilempari sampai mati. Sedangkan Yesus mengasihi orang yang berdosa, dan bagaimana orang berdosa bisa kembali kepada Tuhan. Waktu dia menurut kamu apa yang harus kami lakukan? Yesus yang dilakukan, dia tenangkan dirinya. Dia tulis mungkin sejarah. Mereka nggak tahan. Apa yang harus kami lakukan? Akhirnya Yesus hikmat Tuhan muncul. Nama critical wisdom. Dia muncul begini. Siapa di antara kami yang tak berdosa? Bila dia yang pertama melempari wanita itu. Tidak ada satupun yang melempari wanita berdosa. Saudara, itu critical wisdom. Nah, suatu ketika juga waktu dia ada seorang yang mencoba menjebak Yesus dengan mata uang orang Israel waktu itu. Dia berkata begini, perlukah kita membayar pajak atau tidak perlu? Saudara, itu sesuatu yang menjebak dan berbahaya. Tapi critical wisdom muncul. Yesus berkata, gambar siapa yang ada pada mata uang itu? Gambar Kaisar. Yesus berkata, berilah kepada Kaisar apa yang Kaisar punya. Tapi beri kepada Tuhan apa yang Tuhan punya. Nah, saudaraku, ini critical wisdom. Jadi, sunesis ataupun Sophia atau pronesis, ini adalah hikmat-hikmat yang Tuhan bisa berikan kepada kita.
Nah, dalam Yakobus dikatakan mereka yang kekurangan hikmat, baiklah dia apa? Minta hikmat. Jadi untuk saudara bisa handle persoalan, saudara perlu apa? Hikmat. Yang pertama, kuasai perasaan saudara. Yang kedua, daya tahan mental kita. Ketahanan mental kita. Kita tidak menyerah, kita tekun, kita persisten. Dan yang ketiga, kita minta hikmat Tuhan. Dan tiga hal ini akan membawa saudara bisa overcome setiap persoalan yang berhadapan kepada saudara. Kita berdiri.